Nah, pertanyaannya kenapa sih harus go digital? Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. 2010 kebetulan waktu itu saya pulang dari Bandung. Saya dari SMA di Jogja, kuliah di Bandung, terus pulang lagi ke Jogja, langsung buka usaha. Cuma waktu itu saya tinggal di Jogja itu bukan di tempat yang rame, bukan di tempat yang perkotaan gitu. Dari akses kota itu masih sekitar 1 jam, hampir 1 jam gitu. Jadi istilahnya ibaratnya agak jauh lah, desa, tinggal di desa. Nah dari sana kalau mencoba menjalankan bisnis waktu itu di 2010 tentu saja tidak seramai saat ini. Itu aksesnya sangat terbatas, pangsa pasarnya juga sangat terbatas. Namun dari sana saya berpikir gimana caranya saya yang dari desa, saya yang tinggal di waktu itu di Kecamatan Minggir di Desa Sendang Sari, gimana caranya saya yang dari desa itu bisa masarin produk ke berbagai daerah di Indonesia. Karena kenapa harus di berbagai daerah di Indonesia? Karena saya pelajari sendiri karakter masyarakat Jogja, konsumernya ya, konsumtifnya itu tidak baik-baik amat, terutama soal harga agak riskan. Kalau nggak mintanya murah ya kualitasnya bagus. Jadi saya nggak mau jual produk yang harganya dengan murah dan kualitasnya bagus. Saya maunya kualitasnya bagus, harganya harus mahal. Maka produk itu tidak bisa dijual di Jogja. Nah, kami berpikir gimana nih caranya biar produk ini bisa tembus ke daerah yang lain yang tentu saja dengan karakter konsumen yang dia lebih mudah, tidak mikirin soal harga, tidak terlalu mikirin soal harga seperti itu. Maka waktu itu berpikir gimana caranya harus go online. Nah, sejak 2010 itu kami mulai otodidak, bikin website, bikin blog. Waktu itu pertama kali bikin blogspot karena media sosial di awal-awal itu belum banyak banget. Waktu itu Facebook pun masih awal-awal ya, peralihan antara Friendster ke Facebook. Nah dari sana belajar blogspot, bikin blogspot, dioptimasi, bisa muncul di halaman Google pertama dan dapat penjualan cukup lumayan dari digital pada waktu itu. Nah pertanyaannya kenapa sih harus go digital? Balik lagi ke pengalaman saya yang 2010 itu sudah mulai mengoptimalkan digital. Itu menurut saya mendapatkan cukup bagus dalam hal pasarnya, dalam hal meraih pasar. Waktu itu kami di desa omsetnya juga cukup lumayan. Nah, apalagi hari ini yang 2010 itu tingkat penggunaan digital tidak sefantastis hari ini. Masih bukan nggak terbatas sih, masih cukup inilah, tidak semasif hari ini. Nah, kalau kita ngelihat data di hari ini teman-teman, maka pengguna internet di Indonesia itu cukup fantastis angkanya. Dari jumlah penduduk yang 277, ini data saya ambil dari wearesocial.org yang diterbitkan pada Februari kemarin. Nah, lebih dari 70%-nya masyarakat kita itu terkoneksi dengan internet. Nah, nanti kita lihat grafiknya. Siapa aja sih sebetulnya yang mengkonsumsi internet ini dan apa dampaknya, apa peluangnya terhadap bisnis kita. Nah, rata-rata setiap harinya kita ini hidup hampir sepertiganya ada di dunia digital. Tidak disadari mungkin sedikit banyak teman-teman saat ini pasti buka handphone. Sedikit banyak stalking WA atau stalking Instagram atau buka YouTube. Nah, itu kalau dikalkulasi rata-rata masyarakat Indonesia per hari itu hidup lebih dari sepertiganya. Jadi, nah ada waktu yang cukup lama di dunia hidupnya mereka di dunia digital, kalau tidak kita optimalkan cukup sayang. Nah pertanyaannya ngapain aja sih mereka ini ada di digital. Nah kita buka nih
Berdasarkan data yang sama dari wearesocial.org, bahwasanya apa sih yang mereka kerjakan di dunia internet? Nah, ini beberapa website yang mereka akses, teman-teman. Beberapa website yang mereka akses setiap harinya. Yang pertama itu searching lewat Google, nyari informasi, berbagai macam informasi tentu saja lewat Google. Nah, untuk itu maka mau nggak mau yang namanya bisnis itu paling tidak harus muncul di Google. Nanti saya cerita bagaimana konsepnya. Terus yang kedua itu ada YouTube. Mau tidak mau platform ini hari ini menjadi salah satu platform media sosial yang cukup gede dan konsumsinya cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. Dan hari ini juga dari platform YouTube, tidak hanya YouTube ya, nanti dengan media sosial yang lain itu melahirkan yang namanya entrepreneur baru. Mereka berawal dari yang namanya sekedar bikin video, create video, diupload jadi kreator. Nah, dari kreator itu beranjaknya tidak hanya berhenti sebatas jadi kreator. Rata-rata sebagian kawan-kawan saya yang tadinya kreator lari di langkah berikutnya adalah bikin bisnis. Nah, mereka mulai bikin yang namanya rekrut tim, bikin bisnisnya, berbagai macam bisnis bisa dibangun dari awalnya dia hanya sebagai seorang kreator. Nah, ini salah satu hal yang bisa dikerjain hari ini. Dan beberapa website yang lain yang diakses oleh masyarakat Indonesia, ini ada 20 besar nih, mulai dari detik.com, Facebook, Tribun, terus juga ada beberapa yang biasa kita pakai untuk berbelanja, ada Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, ini beberapa website yang diakses oleh masyarakat Indonesia. Paling tidak, saran saya bisnis itu paling tidak harus ada di Google. Nah, itu nanti saya cerita bagaimana konsepnya. Ngomongin soal media sosial, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Ngomongin soal media sosial itu masyarakat kita sudah yang namanya media sosial itu sudah yang jadi bahan kebutuhan. Bahkan ada yang bilang semacam dia ini bisa membuat orang ketagihan. Kalau nggak buka media sosial, kalau nggak stalking, ya tangannya gatel gitu ya. Ada yang kurang. Kalau sehari nggak upload, ada yang kurang misalnya. Nah, di sini kalau kita lihat penggunaan media sosial paling banyak hari ini ada WhatsApp. Sebetulnya YouTube itu juga memasuki paling banyak, cuma di data yang ini di tahun yang dikeluarkan Februari 2022 ini kebetulan YouTube tidak masuk. Di tahun sebelumnya YouTube dimasukkan. Saya nggak tahu apa pertimbangannya, tetapi salah satu media sosial yang cukup baik juga ada di YouTube. WA, YouTube, Instagram itu 3 besar tahun kemarin ya, 3 besar, Facebook juga. Nah, ini yang menarik nih. Yang menarik TikTok yang tadinya di tahun 2021 itu masih di urutan sekitar di atas 5, seingat saya, di atas 5 atau bahkan di atas 10, itu hari ini sudah merangkak naik menjadi 4 besar. Itu artinya pengguna TikTok ini juga cukup gede. Nah, teman-teman juga bisa optimalkan nanti pakai TikToknya. Nah, yang menarik ini teman-teman, yang menarik pengguna media sosial di Indonesia itu dari sisi usia. Dari sisi usia ini tercatat di angka sekitar 18 optimal sampai 34. Nah, kita bilang optimal sampai 44 lah. Di angka 18 tahun sampai 44 tahun itu rata-rata pengguna media sosial. Nah, yang paling banyak memang di angka sekitar 18 sampai 34 tahun. Itu artinya potensi marketnya, usia-usia ini kan usia-usia yang sebetulnya produktif nih. Usia-usia yang dia itu menghasilkan uang. Usia-usia yang dia itu konsumtifnya tinggi. Maka ya karena di sana itu tipikal penggunanya kayak gitu, maka ya saatnya kita juga mengoptimalkan platform-platform yang ada di sana untuk menjangkau nih si calon konsumen yang dengan usia yang seperti ini. Saya pikir pengalaman kami di digital marketing ngembangin platform, rata-rata memang usia yang datang ke platform kami rata-rata di angka ini. Artinya sekali lagi ini usia-usia yang patut yang harusnya kita garap dalam mengembangkan bisnis kita. Nah, yang menarik teman-teman, yang menarik dari masyarakat kita, rupanya Indonesia itu konsumtifnya luar biasa tinggi. Dari data yang masih sama, sebenarnya datanya diolah dari wearesocial.org, Indonesia itu menempati urutan kelima yang paling sering belanja online. Nah, mungkin
termasuk teman-teman di sini itu juga salah satu yang menyumbang bahwasanya sering atau ikut beli online. Termasuk saya hari ini, satu keluarga itu jarang banget beli offline. Beli apapun rata-rata kami sudah intinya di rumah aja, di rumah buka handphone, barang datang. Baik beli hal-hal yang kecil, misalnya beli pampers, beli sabun, beli masker, itu termasuk kami lakukan hari ini dengan digital. Termasuk juga makan, hampir setiap hari kita juga pesan delivery online, GoFood gitu. Nah artinya ini peluang yang cukup besar yang harus kita optimalkan agar kita juga menikmati hasilnya. Tidak hanya sekedar sebagai konsumennya, tetapi juga kita bisa mengoptimalkan sebagai penjualnya. Kenapa? Karena sekali lagi masyarakat kita itu cukup konsumtif. Dari peringkat itu nomor 5 di dunia. Dan yang menarik lagi adalah sebaran tingkat konsumtifnya itu rata-rata 70% itu mulai tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, atau bisa dibilang mulai ke desa. Jangkauannya hari ini yang namanya konsumen digital itu 70% sudah mulai menyebar ke desa-desa. Artinya pangsa pasarnya cukup luas lagi. Dari data ini cukup menarik saya pikir, bahwasanya hari ini dengan tingkat sebaran internet yang hampir mulai merata ya, karena pemerintah terus menggenjot infrastruktur digitalnya, kita bisa menjangkau ke berbagai daerah di Indonesia. Ini relevan sih menurut saya. Kalau dulu kami ngejar segmennya itu rata-rata berada di sekitar area Jawa Barat, Jakarta, dan juga sekitaran Sumatera itu Sumatera Selatan, Kalimantan sama Papua. Hari ini saya pikir bisa lebih luas lagi, karena internet juga tidak hanya menempati di kota-kota besarnya, tetapi lebih banyak ada di desa. Jadi peluang gede banget lah aku mau bilang. Nah, menanggapi peluang ini, pertanyaannya kita harus ngapain kan gitu. Kita sebagai pelaku usaha harus ngapain sih? Ini ada peluang gede nih di depan mata nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya menurutku, Go Digital mengoptimalkan platform sudah bukan pilihan lagi, tapi wajib jika teman-teman memang sebagai pelaku usaha dan pengen berkembang hari ini. Memang digital tidak menjamin kita bisa tumbuh dengan cepat, karena ada beberapa kawan saya yang sampai hari ini itu memilih strategi offline-nya. Kenapa? Karena secara prinsip setelah dia eksekusi digitalnya tidak banyak menyumbang penjualan. Ya menurutku wajar, karena beberapa kawan saya ini segmen bisnisnya, segmen pasarnya memang bukan lagi B2C, tetapi dia lebih ke B2B. Kalau B2B memang larinya itu nanti ke arah konvensionalnya. Nah, digital ini bisa dipakai sebagai brandingnya. Nah, kemarin sempat ketemu dengan salah satu kawan, namanya Om Bambang, lebih banyak dia memang di offline-nya. Tetapi bagi kawan-kawan yang hari ini punya produk dan nyasar yang namanya konsumen langsung, B2C, maka digital tempatnya. Saya punya kawan perempuan, menurut saya beliau ini cukup cukup inspiratif, jualan gendongan bayi. Nanti kalau mau stalking cari aja Nana Baby Karir gitu, saya ngasih ngasih inspirasi ke teman-teman, silakan di stalking. Beliau ini juga tinggal di desa hari ini, yang tadinya dia hanya menjahit sendiri, dia hari ini sudah punya sekitar 40 karyawan lebih untuk menjahit, untuk membuat yang namanya gendongan bayi. Dan semuanya pasar, semuanya penjualan dia lakukan secara digital. Hanya 2 platform yang dia pakai. Satu dengan jalur reseller. Dengan reseller itu ada di Tokopedia, Shopee. Terus yang kedua dia pakai yang namanya Instagram. Hanya 2 jalur itu aja. Hari ini omsetnya per hari sekitar di atas 30-an juta dengan sekitar 40 karyawan lebih. Nah, aku mau bilang lagi-lagi, ya bukan pilihan lagi. Go Digital sudah jadi wajib untuk kita kerjakan. Tidak hanya sekedar kita punya akun, tetapi bagaimana kita harus mengoptimalkan si akun itu.